Pak Dr. Mahben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah bisa bergabung. Jadi kita bersyukur hari ini masih diberikan, kita masih bisa taklim bareng-bareng, belajar bersama. Cuman saya tadi, waduh ini sudah jamnya jam segini. Saya katakan jam melesat bagaikan anak panah. Waduh, tahu-tahu jam 5 lewat. Saya nggak tahu, waduh gimana ini mau mulai. Saya bilang sama Mas Dedi, ini orang-orang nggak bisa hadir kayaknya alasan hujan ini. Tegal hujan, Pak, tegal hujan. Alhamdulillah tegal hujan. Jadi, kalau saya ngaji di musola di masjid, saya nggak bisa hadir karena hujan. Iya. Giliran ngaji di Zoom, nggak pada hadir, alasannya hujan juga. Hanya berisik aja, berisik ribut. Iya. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Saya langsung masuk ke sini. Cuman nggak ada musiknya. Karena ada dari sini. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya hari ini belajar dan belajar. Kembali lagi, ini saya singkat. Bahwa kita belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang ada di dalam Asmaul Husna. Karena kita belajar bisa dari Al-Quran, bisa belajar dari alam semesta ini. Untuk merenungkan eksistensi keagungan Allah. Begitu pula kita belajar hari ini melalui Asmaul Husna. Singkatnya bahwa Asmaul Husna hanya milik Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayudzawna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah, Asmaul Husna. Kalau kita kemarin membahas ya Fattah ya Alim, yang maha membuka, yang maha berilmu, hanya Allah. Namun Allah memberikan percikan setetes ilmunya kepada seluruh makhluknya. Termasuk kepada manusia. Termasuk kepada kita semuanya. Diberikan ilmu oleh Allah 0,000 sekian persen. Nah, karena kemarin sudah membahas ya Fattah ya Alim, hari ini mau saya lanjutkan ya, sesuai dengan kemarin ini saya ulang-ulang lagi. Yang pertama supaya mengenal Allah, yang kedua kita sering ingat kepada Allah, yang ketiga kita ringan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu yang pertama ma'rifatullah, yang kedua zikrullah, yang ketiga taqarrub ilallah. Nah, ini yang kemarin. Masih ingat nggak ya kira-kira? Ini bukan semesteran loh, dikira semesteran lagi. Nah, pertama ada tamu takbir. Apa kemarin? Mutakabir. Iya, mutakabir. Terus nomor 11? Ya kholik. Ya kholik. Nomor 12? Ya bari. Ya bari. Nomor 13? Ya musawwir. Ya musawwir. Klunya musola musafir. Yang nomor 14? Ya Ghaffar. Iya, klunya Abdul Ghaffar. Wah, tamunya namanya Abdul Ghaffar. Ya Ghaffar ini Abdul Ghaffar nomor 14. Nanti ada lagi Ya Ghafur, Abdul Ghafur nomor 34. Nah, nomor 15-nya apa? Ya Qahhar. Ya Kohar. Ya. Qahhar. Terus ini? Ya Wahhab. Ya Wahhab. Setelah Ya Wahhab? Ya Rozak. Ya Razzaq. Ya Razzaq. Terus? Ya Ya Fatah. Ya Fatah. Terakhir? Ya Alim. Ya Alim. Ya Alim. Coba ini semesterannya dilanjutkan. Kalau begini, coba kita bayangkan, kita visualisasikan, namanya mengoptimalkan fungsi otak kanan, kita visualisasikan bahasa sederhananya, kita bayangkan. Tadi di pintu gerbang ada tamu takbir. Ingat,
Ya Ya mutakabbir. Kabir. Oke, di dalam ada yang membuat kolam, namanya Abdul Kholiq. Mengingatkan? Ya Ya Khaliq. Khaliq. Kholiq. Ibu menata bunga seperti pasukan berbaris. Ya Ya Bari. Iya bari, iya jangan sampai nanti keliru ya baris lagi. Nah, saya dimarahin MUI. Nah, ya bari. Nah, oke. Terus musola. Ya musawwir. Ya musawwir. Ada goa. Ya Ya Ghaffar. Gofar. Pohon. Ya Ya Qahhar. Kohar. Kohar. Orang tua bagi-bagi duit. Ya Ya Wahhab. Wahab. Ya wahab. Wah, abah bagi-bagi duit. Anak yang nerima duit, anak yatim. Ya 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 Rozak. rozak. Laci. Ada makanan minuman. Ya Fattah. Ya patah, kuncinya patah. Oke. Wastafel. Ya Ya Ali. Alim. Ya alim. Sekarang saya lanjutkan. Ini kita seolah berada di jalan raya. Di jalan raya ada seorang komandan. Nah, clue yang perlu diingat di sini komando bidang pengendalian keamanan. Wah, komando bidang. Oh, ingat ya, COVID yang maha mengendalikan, yang maha menyempitkan. Nah, jadi diartikan menyempitkan boleh, diartikan mengendalikan boleh. Kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu, so'imin, so'imat, rahimakumullah, ketika pergi ke Madura dari Bangkalan mau ke Sampang, seluruh jalan itu ada Asmaul Husna. Nanti di sana yang COVID diartikan yang maha mengendalikan. Yang maha mengendalikan. Oh, berarti habis itu ada bus. Gambar bus ini, clue yang perlu diingat, bus itu dalamnya luas. Clue, bus itu. Oh, mengingatkan kata-kata basit. Mengingatkan asma Allah, ya basit. Yang maha luas. Yang maha meluaskan. Nah, kalau tadi menyempitkan, ini meluaskan. Kalau tadi ya COVID diartikan mengendalikan, basitnya diartikan membebaskan. Nah, jadi lawan kata. Yang satu mengendalikan, satu membebaskan. Tapi bukan kayak sekarang semuanya dibebasin, yang di dalam. Wah, ruwet semua itu. Ya, jadi ini tidak saya lanjutkan, saya hanya dua ini saja. Mudah-mudahan sesuai tadi amanat, sesuai saran dari host, bahas dua, ya COVID, ya basit. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada komandan yang mengendalikan suasana. Oh, ingat Allah yang mengendalikan semua alam semesta ini hanya Allah. Ya, sampai istilahnya bumi berputar di atas porosnya karena dikendalikan oleh Allah. Bumi mengelilingi matahari sesuai dengan garis edar karena dikendalikan oleh Allah. Kita kadangkala tidak terasa. Kita pun juga dikendalikan oleh Allah. Nah, merasa itu sangat indah sekali. Kalau gerak kita, nafas kita, action kita, amal kita, semuanya karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mendapatkan izinnya, karena mendapatkan ridhonya. Nah, nggak beda jauh kalau orang tua kita dulu mengatakan kita itu wayang le. Nah, wayang. Nah, wayang itu ada yang menggerakkan namanya dalang. Jadi kita itu hanya sebagai wayang.
Nah, dunia seisinya ini disebut panggung sandiwara. Laibun walahun. Bahwa dunia ini ibaratkan permainan dan hanya panggung sandiwara. Akhirnya jadi nyanyian. Dunia ini, waduh, itu. Nanti kalau saya nyanyi di sini, Mas Agus sama Mas An, Dedi bingung itu. Nah, ya, jadi inilah panggung sandiwara. Nyanyiannya siapa? Ahmad Albar. God bless. Iya. Jadi bersyukurlah kita. Baru ingat itu bersyukur. Kita oleh Allah diberikan peran sebagai orang-orang yang soleh. Sampai Gus Dur dulu mengatakan, kamu tuh bersyukur, kita harus bersyukur. Allah jadikan kita itu pemeran, skenario, bagian orang-orang yang baik. Coba dikasih peran yang tidak baik. Waduh, setiap hari dicaci maki oleh orang banyak. Dilaknat sama orang-orang banyak. Alhamdulillah, kita dijadiin oleh Allah sebagai pemeran yang baik-baik. Mudah-mudahan, tapi kembali lagi ke dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak akan merubah nasib peran hambanya, kecuali dengan kita berusaha merubahnya sendiri. Nah, ini harus balance, seimbang. Oleh karena itu, kita tetap selalu ingat kepada Allah yang memberi peran yang baik, dan kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah karena Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sama ini ayatnya ketika kita ingat Ramadan, yaitu awal Al-Baqarah. Disebut alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Quran sebagai petunjuk orang takwa. Nah, orang takwa tadi, definisi takwa itu apa? Nah, ayat ditafsirkan, dijelaskan, dijelaskan dengan ayat berikutnya. Apa itu takwa? Ini ada orang yang asli Kediri nggak ini, yang ikut di forum ini? Kalau ada orang Kediri nyeletuk ini. Takwa itu apa? Tahu Kediri. Gitu. Ya. Ada dari Flores, Ustaz. Itu dilanjutkan di ayatnya itu tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, bahwa kriteria orang takwa yaitu pertama dia beriman, dia selalu mendirikan sholat. Kata-kata mendirikan berarti istiqomah, kontinuitas, rutinitas. Enggak boleh berhenti, bukan sekedar melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Dan itu punya makna yang simple, yaitu mampu menjaga hubungan baik dengan Allah. Hablu minallah. Habis itu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Mampu men-share, mentransfer semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah supaya bermanfaat untuk orang lain. Itu makna wa mimma razaqnahum yunfikun. Berarti bahasa singkatnya yaitu orang yang mampu menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk Allah. Ya, inilah kita sadar betul bahwa semua ini tadi karena Allah ya qabid. Allah yang mengendalikan kita. Tapi kita berusaha untuk bertambah baik supaya dekat dengan Allah. Dilanjutkan. Ya basit. Allah yang maha melapangkan. Allah yang maha membebaskan. Kalau kita artikan membebaskan. Yes. Nah, ini saya artikan membebaskan dulu. Karena jarang orang maknain ini. Kalau tadi pertama menyempitkan. Itu kalau dihubungkan dengan bukan menyempitkan. Kayak sekarang semua sempit tapi masih bisa ngaji pakai Zoom. Ini disempitkan aja kita sekupnya oleh Allah.
Dunianya tetap, sekupnya yang disempitkan oleh Allah. Nah, gitu. Kadangkala kita itu hidup dari dulu biasa, tapi kalau giliran hatinya sempit, sumpek katanya. Stres, padahal hidupnya tetap, hatinya tetap gedenya segitu-segitu juga. Nah, giliran melapangkan, Allah membebaskan, mudah-mudahan nanti COVID-19 ini oleh Allah dibebaskan dari, terutama dari negeri kita tercinta Indonesia. Amin, ya Allah. Amin, amin, amin. Ya Kita Allah. dibebaskan dari COVID, Amin. dilapangkan semua usaha kembali Amin, lagi. ya Allah. Amin, amin, amin. Yang ngaji diberikan kebebasan lagi. Allah. Dilapangkan lagi ladang Amin. dakwahnya. Waduh, bukan main. Memang ini harus merenung. Makanya sama Pak Ari dimaknain bahwa kita itu biasanya puasa Ramadan masih bebas ke mall, kemana-mana. Sekarang dikungkung, tetap di rumah. Tarawih di rumah, sholat jamaah di rumah, ibarat kepompong. Tapi ketika kepompong ini nanti sudah waktunya menetas, bebas, terbang tinggi. Begitu indah kupu-kupu itu setelah keluar dari kepompong. Alhamdulillah. Nah, inilah kita harus berterima kasih kepada Allah. Yang mengungkung Allah, yang menyempitkan Allah, yang mengekang Allah, yang membebaskan nanti juga Allah, yang memberikan kelapangan usaha kita Allah, yang memberikan kelapangan ladang dakwah juga Allah. Kita bersyukur sekali. Mudah-mudahan setelah itu actionnya harus bertambah dekat dengan Allah. Ini tadi baru makna mengenal Allah itu siapa. Akhirnya ketika kita nanti baru melihat seperti sekarang, melihat kepompong menetas keluar, langsung ingat, ya Allah, ya Basit. Nah, ketika telur menetas, ya Allah, ya Basit. Nah, ketika melihat orang yang dihimpit ekonominya sekarang terpuruk, ketika nanti dia bebas, mendapatkan rizki, ingat ya Allah, ya Basit, ya Allah, ya Rozak. Waduh, hebat. Nah, bagaimana sekarang dari diri kita untuk mengaplikasikan itu? Berarti kita sekarang mengekang diri, ini juga karena taatnya kepada Allah. Oleh karena itu, MUI menyarankan, sarannya ada 3. Saya ulang lagi ini, jangan sampai salah paham, dikira MUI melarang orang berjamaah, itu yang salah besar. MUI hanya mengeluarkan fatwa. Yang pertama, fatwanya ketika wilayah zona itu betul-betul merah, anjurannya lebih baik sholat di rumah. Karena apa? Untuk menghindarkan diri sendiri tertular dan jangan sampai diri kita menularkan. Itu kalau memang zona merah. Kalau zona kuning, tetap kita ke masjid, tetap kita ngaji. Nah, itu masih boleh, asal dijaga. Jangan sampai pasar dibuka lebar-lebar, masjidnya digembok. Alasannya kata MUI. Lah justru orang di masjid itu orang bersih semua. Baru mau masuk masjid dari rumah sudah wudhu. Kalau belum wudhu di rumah, di masjid cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, berkumur, istimsyak, hidungnya aja dibersihkan. Gimana mau kotor orang Islam? Lah di pasar berantakan. Jadi istilahnya kita itu orang yang terjaga dan dijaga oleh Allah. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, itu jelas. Bahwa Allah mencintai yang bersih. Mudah-mudahan
Kita semuanya dijaga oleh Allah dan kita menjaga diri sendiri berarti sudah mengamalkan yaqobit. Menjaga lingkungan. Kalau yang zona hijau tambah harus tetap biasa ngaji jamaah tetap. Banyak. Enggak semuanya merah kok. Satu kecamatan, masa semua desa merah? Enggak juga. Nah, kalau yang merah aja dianjurkan oleh MUI, takmir masjid, DKM dengan merbot tetap di masjid. Ustadznya juga kalau ngaji di masjid, cuman ngaji Zoom. Semua di rumah, jamaahnya, tapi ustadznya takmir masjid tetap di masjid. Oh, itu. Ya, kita lanjutkan. Begitu juga ketika ya basit, bagaimana cara mengamalkannya, mengaplikasikannya, yaitu kita membuka peluang, kesempatan untuk orang lain. Nah, dan terima kasih kepada Mas Dedi, Mas Agus. Hari ini dan mulai kemarin saya dikasih peluang untuk sharing di forum ini. Nah, itu sudah mengamalkan ya basit. Ya, itu memberi peluang, membebaskan orang lain untuk berbuat baik dengan fasilitas kita, melalui kita. Itu udah ya basit. Subhanallah. Padahal banyak peluang orang lain berkarya. Kadangkala kayak di masjid juga, di kampung-kampung, merbot udah tua itu aja tetap ketua DKM-nya. Yang adzan udah suaranya klorok-klorok. Imamnya aja kayak bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Juara bertahan, Ustaz. Juara bertahan. Itu nggak boleh. Beri kesempatan anak muda, beri kesempatan orang lain untuk mendapatkan pahala yang sama. Tidak boleh dimonopoli. Cuman kebanyakan manusia lagi, ketika mendapatkan kedudukan yang terasa nyaman, berat untuk dilepaskan. Nah, berarti terlalu dikekang terus, tapi ngekang yang salah. Gitu. Harusnya di-loss, dibebaskan. Siapa yang mau berprestasi, monggo. Ya, betul. Makanya sampai saya sering menyampaikan, Ustaz, gimana ini? Udah ini tambah. Wah, kadangkala di kantor-kantor saya udah ngabdi sekian, nggak naik-naik. Wah, nggak ini. Wah, karena kurang memahami tadi bahwa kita itu sekedar wayang. Terserah dalangnya. Siapapun yang senior kok nggak tampil-tampil, ya memang belum ditampilkan oleh Allah. Kalau udah waktunya ditampilkan oleh Allah, insya Allah nggak ada yang berani nyegah. Nggak ada yang mampu mencegahnya. Maaf nih, mungkin sebagian ada yang orang Jawa, orang Sunda yang mengenal wayang. Kalau boleh saya bertanya, wayang itu sebelum mulai, itu sudah ada gedebong. Dan gedebong itu di atasnya ditancepin wayang yang banyak. Ya. Pertanyaannya sebanyak itu tampil semua enggak? Enggak. Iya, ya udah itu aja. Allahu Akbar. Pele kan? Iya, iya. Semua yang hadir di alam semesta di bumi ini semua tampil. Tampil terserah dalangnya. Ya, oke. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang bertanya sampai di sini. Baru 2 Asmaul Husna. Ya, silakan Bapak-bapak, ini ada dari Tegal, Ustaz. Dr. Mahfin itu dari Tegal tuh. Oh, Masya dari Allah, Tegal. Iya, subhanallah. makanya guru saya itu yang dari Tegal sampai sekarang saya hormat banget. Pengen ke sana nggak jadi-jadi. Itu Pak Kiai Satori. Oh, Satori. Ya. Di Kota Tegal. Iya. Nah, ada lagi Saifullah Matori. Ya, Saifullah Matori. Itu alumni Krapya. Oh, Krapya. Ya. Ahli Nahwu Sorof. Ayo monggo. Silakan, ada pertanyaan. Mas Maben atau siapa Bapak, Bu Sesti silakan, Pak Yatno, Pak Fauzan, kami undang untuk bertanya. Ya. Sebentar, saya buka dulu. Nah.
Mungkin sebelum bertanya, yang lain bertanya, Ustadz, kalau bagaimana kemudian kalau sebagian orang akhirnya memaknai istilahnya fatalistik gitu ya, menganggap bahwa udah biar Allah yang mengendalikan, saya lagi males ya males gitu. Nanti pada saatnya juga nanti giat sendiri, gimana Ustadz tuh? Kan tadi udah saya sampaikan ayatnya, bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang, tidak merubah nasib hambanya, kalau hambanya sendiri tidak berusaha untuk merubahnya. Makanya kemarin pada waktu saya membahas ya Wahab ya Rozak, rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi juga harus dijemput. Harus usaha. Nanti di hikam dibahas juga. Nah, manusia ini ada dua. Ada yang memang dia tajrid, namanya tajrid, yang dia harus usaha kemana-mana supaya menjadi kaya. Ya. Tapi ada yang sifatnya oleh Allah memang sudah ditentukan, ya dia bergerak sesuai dengan ilmunya. Ngaji apa, usaha apa, Allah karena menyuruh berbuat baik Allah itu, bukan nyuruh kerja. Nah, berbuat baik ini action, bisa fisik, bisa pikiran, bisa tenaga, bisa ilmu. Nah, yang penting amal soleh. Tidak ditentukan ini harus kerja Pertamina, enggak. Nah, tetap harus berubah. Kemarin ayat, masih ingat nggak gitu? Waktu ya Wahab ya Rozak yang ngaji pagi. Surat apa? Enggak lagi sekarang yang megang Quran. Saya kadang-kala kalau ngaji di masjid, di musola, di majelis taklim, mengatakan, coba dibuka Qurannya, Pak Ustadz nggak bawa Quran. Saya udah tahu kalau semua jamaah itu Qurannya di HP sudah ada. Tapi kalau saya bilang buka HP, yang dibuka WA-nya doang. Ya, surat 11. Dibuka, coba. Insya Allah, surat 11. Surat Hud. Pas juz 12. Pojok kiri paling atas. Halaman 222. Ayat 6. Kalau nggak salah, kalau Qur'annya pojok. Dan pojoknya kalau barisnya 15 baris. Standar. Itu pojok kiri paling atas. Juz berapa, Ustaz? 11 ya? Juz 12. Surat 11. 11. Hud 11. Hud, ya, itu kan surat 11. Oh. Ayatnya ayat 6. Pojok kiri paling atas. Surat Hud. Ya Ustadz, dah. Betul. Nah, sekarang Mas Dedi yang baca. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullum fi kitabim mubin. Oh, hebat kan? Jadi semua yang bergerak di atas bumi ini itu sudah dijamin oleh Allah. Hanya Allah di situ, illa 'alallahi rizquha. Hanya Allah yang menanggung rizkinya. Nanti ditulis gede, ditaruh di atas pintu. Allahu Akbar. Ya. Dan Allah tahu di mana tempat lumbungnya, penyimpanan, dan semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi syaratnya di depan tadi apa? Harus bergerak. Harus bergerak. Makanya di awal ada kata-kata jabah. Kemarin pagi, bukan kemarin ya, berapa hari yang lalu ya? Seminggu yang lalu ya? Seminggu yang lalu. Kata dabah itu kalau tafsir atau terjemahan yang sekarang artinya sudah makhluk yang bergerak. Tapi kalau sebelum tahun 2000, Quran banyak tafsirannya masih hewan yang melata. Jadi harus bergerak, harus action, harus do. Makanya ada kalau udah do, ada it, jadi duit.
Kalau nggak ada do, nggak ada it. Iya. Ya. Dudut. Oke. Monggo, siapa lagi? Silakan. Ya Ustaz, mau tanya Ustaz. Terkait dengan Asmaul Husna ya Qabid yang maha mengendalikan. Korelasi antara mengendalikan ini dengan manusia sendiri itu Ustaz. Jadi kata mengendalikan formatnya adalah manusia. Dalam ini mengendalikan hawa nafsu. Apakah ini juga daripada skenario Allah ataukah memang karakter manusianya sendiri? Jadi untuk mengartikan secara harfiahnya ke manusia sendiri itu bagaimana mensikapinya Ustaz? Ya. Makanya ini Asmaul Husna kan hanya milik Allah. Nah, tapi kan manusia itu diberi percikan sifat itu. Oleh karena itu Asmaul Husna ini dibahas dua. Yang pertama menempel kepada sifat Allah berarti akidah yang kita bahas. Tapi giliran kita membahas bahwa ya Qabid yang ada pada diri manusia berarti akhlak. Nah, akhlak kita untuk mengaplikasikan ya Qabid seperti apa? Termasuk tadi mengendalikan pikiran kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan hati kita, mengendalikan mata kita, mengendalikan lisan kita. Makanya di kitab Ihya Ulumuddin yang dibahas detail oleh Al-Ghazali, hifdzil lisan, menjaga lisan, lidah, itu termasuk mengendalikan. Nah, disinilah puasa ini sebenarnya hakikatnya saum, kata saum punya arti mengendalikan juga. Mengekang, mengendalikan. Nah, padahal katanya kalau Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya diikat, dibelenggu. Ya tapi kenapa? Pertanyaannya ketika Ramadan kok masih banyak orang berbuat maksiat? Ya. Nah, ini harusnya nanti setelah Ramadan mulai ngaji Quran dari pertama, saya buka biasanya dengan ta'awud. Ya kan? Semua orang yang mau baca Quran dianjurkan baca ta'awud. Semua hafal itu dari kecil karena dibaca. Tapi giliran saya tanya, siapa yang nyuruh baca ta'awud? Kalau yang nyuruh Allah, berarti ada dalam Al-Quran. Kalau yang menyuruh Rasulullah, berarti ada dalam hadis. Hadis akhlak ya. Hadis. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis, berarti yang nyuruh engkong. Ya, Ustadz, Kiai kan gitu. Nah, kita udah baca dari kecil dan hafal, tapi giliran ditanya siapa yang nyuruh itu kadang-kala bengong dulu. Siapa yang nyuruh? Ayo. Allah. Kalau Allah berarti ada dalam Al-Quran. Al-Quran. Surat apa, ayat berapa? Pusing ini. Berlindung dari godaan syaitan. Coba dibuka. Nah, masih megang Quran kan? Masih. Nah, ini namanya tadarus. Dibuka. Surat 16. Surat An-Nahl. An-Nahl, oke. Lebah. Oke. Bukan lebay. Ntar lebay lagi. Lebah. Lebah, ya. Nah, surat 16. Ayatnya 98. Karena 97 itu etos kerja. 98, oke. Ya? Sudah? Sudah. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Waduh.
Sayangnya suaranya kayak tong diseret. Ya, jadi fa'idza qara'ta, maka ketika Anda mau membaca apa Al-Qur'an, fasta'id, maka hendaklah mohon perlindungan billahi kepada Allah. Min dari apa? Asyaiton. Syaitan yang terkutuk. Itu rojim itu artinya dirajam itu dilempar, termasuk cambuk itu ya rajam. Karena cambuk dengan pukul beda. Kalau memukul doroba, kalau cambuk termasuk rajam. Nah, sekarang pertanyaannya, kita berlindung dari setan yang katanya Ramadan setannya dibelenggu. Apa aja lah makan. Iya udah pakai jad baso ya udah. Enggak pakai ditaruh di kuah baso. Ya, akhirnya kita bertanya, siapa setan itu? Ini kayaknya nggak cukup waktunya ini. Betul. Tahu-tahu langsung maghrib aja ya. Ya udah, besok diteruskan. Ingetin saya. Nanti sampai tawud ya. Ya, sampai surat An-Nahl ayat 98. Ya, oke. Kita tutup sekian dulu dari saya. Mohon maaf atas kekurangan waktu. Jadi di stop dulu. Insya Allah besok saya lanjutkan. Terima kasih. Jangan lupa ya, buka bareng kita setiap hari. Sampai malam Lebaran. Insyaallah. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Insyaallah apa yang disampaikan oleh Ustaz Taslim bisa kita ambil hikmahnya. Ustaz, besok kami tunggu lagi. Insya Allah kita masih diberikan umur panjang. Besok kita berjumpa lagi dalam sebuah forum seperti ini. Taman-taman surganya Allah, insya Allah. Amin. Ada sebuah hadis yang sahih, barang siapa kemudian keluar dari majelis ilmu, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Amin ya Allah, ya Allah. Semoga pada pertemuan hari ini menjadi jalan bagi kita semua untuk semakin mendekatkan kepada Allah, minimal melalui asma-asmanya Allah yang sudah menjadi kegiatan rutin dari BBQ Official. Kami Smooth Indonesia bersama Ustadz Taslim. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok pada jam yang sama 16.50. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengisi yang tadi saya share di chat gitu ya, masuk di WA Group sehingga kita undangannya lebih masif, lebih enak. Satu kali undang langsung blast ke semuanya. Gitu Ustadz ya? Iya, termasuk besok itu yang mau ikut pelatihan menghafal. Oh iya, baik. Sekaligus besok kita akan buka sesi ketiga untuk batch 1 Asmaul Husna bersama Ustadz Agus Sofyan. Monggo silakan bergabung Bapak-bapak, Ibu. Nanti saya share juga di grup WA yang sudah saya share. Silakan bergabung saja. Free, gratis. Jadi insya Allah gitu, insya Allah apa yang kita lakukan menjadi wasilah kebaikan kita sama-sama. Kita bareng-bareng menjadi orang yang juga menebarkan Asmaul Husna kepada anak, istri, kepada lingkungan, kepada orang-orang yang kita cintai. Kami akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup doa dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak-bapak, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Ustaz. Ustaz Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.